Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share karena kisah dari seorang sopir ojol ini benar-benar membuat banyak orang merinding. Malam itu ia baru selesai mengantar makanan, namun ketika berbelok ke gang kecil, ia mendengar suara motor mengikuti dari belakang. Saat ia menoleh, tidak ada pengendara sama sekali. Hanya motor tua yang terus melaju pelan seolah sedang membuntutinya. Pengemudi ojol itu awalnya mengira motor kosong itu hanya mogok dan berjalan tanpa sengaja. Tapi yang membuatnya heran adalah cara motor itu mengikuti belokannya dengan presisi. Setiap tikungan, setiap persimpangan, motor itu seperti tahu arah yang ia ambil. Lampunya berkelip pelan, seakan memberikan kode agar ia tidak berhenti. Ia mencoba mempercepat laju motornya, berharap motor tanpa pengendara itu tertinggal. Namun anehnya, suara knalpotnya justru makin dekat. Ketika ia melihat dari kaca spion, setangnya bergerak sendiri, memutar sedikit ke kanan dan kiri, tetap menjaga jarak. Tidak ada angin, tidak ada orang, hanya mesin tua yang seakan dikendalikan sesuatu yang tak terlihat. Ketika sampai di tikungan menuju rumah pelanggan, motor kosong itu melambat dan akhirnya berhenti tepat di belakangnya. Lampu depan motor itu menyala lurus ke tubuhnya. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang berdiri di depan lampu itu. Walau bayangan siapapun tidak terlihat. Suasananya begitu sunyi, tetapi hawa intimidasi itu nyata. Pelanggan yang memesan makanan tinggal di rumah tua di ujung gang. Saat sopir ojol turun untuk mengetuk pintu, motor kosong itu bergerak sendiri perlahan, mengikuti sampai ke gerbang rumah. Rodanya berputar tanpa ada kaki yang menahan keseimbangan. Pelan, stabil, seolah sedang mengantar seseorang yang tidak ia lihat. Ia mondar-mandir melihat keadaan sekitar. Tak ada seorang pun, tak ada angin. Namun motor itu tetap menyala. Suara mesinnya tidak stabil, seperti napas seseorang yang berat dan terengah. Ketika sopir ojol mencoba mendekat, ia merasakan udara dingin menyapu wajahnya. Dingin yang tidak seharusnya ada di malam tropis itu. Pelanggan membuka pintu dan langsung pucat. Ia berbisik bahwa ia mengenal motor itu. Pemiliknya kecelakaan di tikungan dekat jembatan. Dan menurut warga setempat, arwahnya sering pulang mengantar diri sendiri. Pelanggan itu meminta sopir ojol untuk tidak menatap motor itu terlalu lama. Ada yang masih menumpang di atasnya, katanya. Sopir ojol mencoba mengabaikannya dan menyerahkan pesanan. Namun ketika ia membalikkan badan, motor itu mendekat dengan sendirinya. Hanya beberapa langkah dari kakinya. Lampu depannya menyala lebih terang, lalu meredup, seperti mata seseorang yang sedang mengedipkan pesan. Waktu seakan melambat di titik itu. Ia melihat setang motor bergetar, kemudian bergeser sedikit ke kiri, seolah ada tangan tak terlihat yang memegangnya. Suara mesin berubah menjadi lebih serak, seperti rintihan seseorang yang menahan sakit. Napas sopir ojol tercekat. Ia tahu ia harus pergi, tetapi kakinya berat saat mencoba melangkah menjauh dari motor itu. Ketika ia akhirnya naik ke motornya sendiri, motor kosong itu tidak lagi bergerak. Hanya lampunya yang masih menyala redup, seakan menatap dari jauh. Pelanggan menutup pintu perlahan, meninggalkan sopir ojol sendirian di depan gerbang. Di balik keheningan malam itu, ia merasa motor tersebut masih mengawasinya, seolah mencoba menyampaikan pesan terakhir sebelum benar-benar pergi. Sopir ojol itu menyalakan motornya sendiri dengan tangan gemetar. Namun begitu mesin menyala,
Lampu motor kosong itu ikut berkedip seolah merespons. Ia menelan ludah. Tidak mungkin dua mesin berbeda bisa saling menyapa. Tapi malam itu, suara keduanya terdengar seperti saling memanggil dari balik gelap. Ia mencoba memutar motor dan pergi, tapi rantai motornya tiba-tiba tersangkut, seakan ditahan oleh sesuatu. Padahal tanahnya bersih. Ketika ia menengok ke belakang, motor kosong itu sedikit maju ke arahnya. Hanya beberapa sentimeter, namun cukup membuatnya merasa seolah ada yang ingin mencegahnya pergi begitu saja. Dengan keberanian tersisa, ia menurunkan standar motor dan turun untuk memeriksa rantai. Saat jongkok, bulu kuduknya berdiri. Dari arah motor kosong itu, terdengar suara napas berat. Pelan, tapi jelas. Seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sekitar motor itu. Ia memaksa merapikan rantai dan kembali naik. Kini motor bisa digerakkan. Tapi ia masih harus melewati motor kosong itu untuk keluar dari halaman. Ketika ia melintas, lampu depan motor itu tiba-tiba meredup dan mengarah ke tanah, seolah menunduk, seperti memberi hormat atau mengucapkan selamat tinggal. Setelah keluar dari gerbang, ia menengok ke belakang sekali lagi. Motor kosong itu berdiri tegak, tak lagi bergerak. Namun dari balik lampu depannya, ia melihat sekilas bayangan samar bentuk tubuh seseorang duduk di atasnya. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat jantungnya hampir berhenti. Dalam perjalanan pulang, ia berkendara lebih cepat dari biasanya. Namun anehnya, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti dari jauh. Tidak ada motor lain, tidak ada suara knalpot, tapi ia merasakan kehadiran yang sama dingin, berat, dan membuat tengkuknya kaku. Seolah arwah pengendara itu belum selesai mengikutinya. Ia berhenti di lampu merah, mencoba mengatur napas. Tapi ketika lampu jalan berubah menjadi kuning, ia melihat pantulan di spionnya. Motor tanpa pengendara itu muncul jauh di ujung gang. Lampunya berkelip perlahan. Mustahil motor itu berpindah dari rumah pelanggan ke sana secepat itu. Namun pantulannya jelas, nyata. Lampu berubah hijau. Ia tancap gas, tidak peduli jalannya kosong. Hatinya berdegup kencang saat melihat bayangan melintas di pinggir jalan. Bayangan seorang pengendara tanpa kepala, duduk tegak, seolah mencari arahnya. Ia menutup mata sesaat, berharap itu hanya ilusi. Tapi suara ranting yang patah di belakangnya berkata lain. Saat memasuki jalan utama, hawa dingin yang mengikutinya mendadak hilang. Seakan sesuatu berhenti mengejar tepat di batas tertentu, seperti garis tak terlihat yang tidak bisa dilewati oleh arwah itu. Ia menurunkan kecepatan, mencoba memastikan, tapi malam kembali tenang, seolah semua kejadian barusan tidak pernah terjadi. Namun ketika ia tiba di dekat rumahnya, ia melihat sebuah motor tua terparkir di seberang jalan. Motor yang sama, tanpa pengendara. Lampunya menyala redup, menghadap langsung ke rumahnya. Seolah sang arwah telah lebih dulu sampai, menunggu ia pulang, dan masih ingin melanjutkan perjalanan terakhir yang belum selesai. Ia berhenti jauh sebelum gerbang rumahnya, tak berani mendekat. Motor tua itu seakan menunggu. Lampu depannya berkedip pelan, seperti isyarat. Hanya angin malam yang lewat, tapi hawa dingin seolah memeluk tubuhnya erat. Ia meraih ponsel, hendak merekam. Namun kameranya tiba-tiba gagal fokus, seolah menolak menangkap sosok itu. Lampu motor tua itu meredup, lalu mati sepenuhnya. Jalanan berubah gelap. Ketika lampu rumah tetangga berkedip,
Ia melihat sekilas bayangan seseorang berdiri di samping motor itu kurus. Tubuhnya seperti miring ke satu sisi. Kepala menunduk dan ketika lampu menyala lagi, bayangan itu hilang. Pelan-pelan ia mendekat, berharap itu hanya hayalan. Namun semakin dekat, semakin terasa suasana yang menekan dada. Motor tua itu seperti menyimpan energi aneh. Ia mengulurkan tangan, bermaksud menyentuh joknya. Tapi sebelum jari menyentuh, motor itu bergetar halus, seolah ada sesuatu di atasnya yang bergerak. Ia tersentak mundur ketika mendengar suara rantai menyeret di aspal. Tapi rantai motor itu tidak menyentuh tanah. Suara itu datang dari arah lain, dari sisi rumahnya yang gelap. Ketika ia menengok, terlihat bayangan kaki yang melangkah pelan. Tidak berbentuk manusia sempurna, lebih seperti siluet arwah yang kehilangan bentuk. Tiba-tiba, motor tua itu menyala sendiri. Mesin bergetar. Lampu depan langsung menyorot wajahnya. Ia menutup mata karena silau. Dan saat membuka kembali, ia melihat sosok samar duduk di jok motor itu. Tubuh gelap, kepala miring, tangan menggenggam setang meski tidak menyentuhnya benar-benar. Seperti hantu meniru manusia. Tanpa suara, motor itu bergerak maju pelan, mendekatinya. Ban belakang tidak berputar normal, lebih seperti tergelincir. Arwah itu seakan memaksa motor berjalan dengan cara yang tidak benar. Ia mundur sampai punggungnya menyentuh pagar rumah. Motor berhenti tepat 1 meter di depannya. Menatap tanpa mata, ia menangkap aroma aneh campuran bensin, tanah basah, dan bau pakaian yang terbakar. Aroma itu semakin kuat saat motor mendekat terlalu dekat. Tiba-tiba, ia mendengar suara lirih seperti bisikan pria. "Aku belum pulang." Nadanya serak dan putus-putus, seolah keluar dari tenggorokan yang rusak. Ia spontan mengucap doa. Tubuhnya gemetar hebat. Saat itu juga, lampu motor tua itu berkedip keras dan padam. Arwah di atasnya menghilang seketika, berganti menjadi kabut hitam tipis yang terbawa angin. Motor jatuh sendiri ke samping, seperti kosong benar-benar. Jalanan kembali sunyi, seolah waktu berhenti sesaat. Ia berlari masuk rumah, mengunci pintu berkali-kali. Tapi dari balik jendela, ia melihat sesuatu yang membuat kakinya lemas. Motor tua itu kini tidak rebah lagi, berdiri tegak, menghadap lurus ke pintu rumahnya. Tidak ada siapapun yang menegakkannya, seolah arwah itu masih menjaga jarak, belum pergi. Malam itu, sebelum tertidur, ia mendengar suara mesin motor jauh dari luar. Pelan, terputus-putus, seperti memanggil. Ia sadar satu hal, arwah itu bukan ingin menakuti, tapi ingin menyampaikan sesuatu. Dan ketika pagi tiba, ia tahu perjalanan ini belum selesai, karena motornya sendiri kini terparkir miring, seperti baru didorong seseorang. Pagi itu, ia menatap motornya yang berubah posisi tanpa logika. Ban depan mengarah ke jalan, seakan ada yang mendorongnya semalaman. Ketika ia menunduk, ia menemukan bekas jejak sepatu tua yang ujungnya terkikis, persis seperti milik pengendara yang sering kecelakaan. Jejak itu berhenti tepat di samping motornya, lalu hilang begitu saja. Ia mulai mencari informasi, bertanya pada warga sekitar, pada teman-teman ojol, pada petugas security, sampai akhirnya seseorang mengaku pernah mendengar cerita tentang kecelakaan seorang pengendara yang meninggal dekat jalan yang sama tempat motor itu muncul. Pengendara itu dikenal belum menemukan keluarga sebelum meninggal. Namanya tak tercatat. Malam berikutnya,
Ia memberanikan diri kembali melewati jalan itu. Ia berharap bisa mendapat jawaban, dan benar saja motor tua itu muncul di ujung jalan. Berjalan pelan tanpa pengendara. Tidak mendekat, hanya berhenti seolah menunggu. Lampu depannya berkedip lambat, seperti memberi tanda agar ia mengikutinya. Ia mengikuti motor itu dari belakang. Menjaga jarak, jalannya aneh, kadang pelan, kadang tersendat, seperti mengulang rute yang biasa dilewati pengendara semasa hidup. Motor itu membawa ia ke sebuah tikungan sepi dekat sungai. Tempat bunga-bunga layu berserakan, seperti lokasi tabrakan yang sudah terlupakan bertahun-tahun. Saat ia berhenti, motor tua itu perlahan memutar ban ke arahnya. Tiba-tiba sosok samar muncul di samping motor arwah dengan pakaian robek. Wajah tertutup bayangan gelap, tubuh miring seperti akibat benturan keras. Sosok itu menunjuk ke arah sungai, lalu menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menembus tulang. Ia pun menyusuri tepi sungai. Di antara semak-semak, ia menemukan dompet rusak. Di dalamnya ada foto seorang laki-laki berhelm bersama anak kecil yang memeluknya. Foto itu basah dan pudar, namun masih bisa terbaca. Ia menyadari ini adalah milik pengendara yang hilang. Seseorang yang mungkin belum menemukan jalan pulang. Saat ia kembali ke motor tua itu, sosok arwah tersebut muncul lagi, kali ini lebih jelas. Ia tidak menakutkan, justru seperti seseorang yang putus asa. Wajahnya seperti mengatakan terima kasih. Motor tua itu menyala sekali. Lampunya bersinar dalam. Setelah itu, sosok arwah perlahan memudar, seakan akhirnya bisa beristirahat. Motor itu kemudian roboh dengan lembut, seperti kehilangan kekuatan. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan ketenangan. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia merasa tidak lagi diawasi. Seolah arwah tersebut akhirnya menemukan apa yang dicari: pengakuan, perhatian, atau sekadar seseorang yang mau mendengarkan. Ia melapor ke pihak desa tentang temuan itu, berharap keluarga pengendara bisa ditemukan suatu hari nanti. Motor tua tersebut dibawa oleh warga untuk disimpan, tak lagi berkeliaran tanpa arah. Namun kadang warga mengaku mendengar suara mesin pelan dari gudang penyimpanan. Tidak menakuti, hanya seperti mengingatkan. Ia menyadari bahwa tak semua gangguan gaib bertujuan menakuti. Ada yang hanya ingin menceritakan akhir hidupnya, atau mencari seseorang yang bersedia melihat apa yang telah lama dilupakan. Ia pun belajar satu hal, bahwa rasa takut kadang adalah pintu menuju kebenaran yang tak pernah terungkap. Dan malam itu, motor tua itu mengajarinya arti pulang.